Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu dari Ruang Berkarya Ibu-ibu Profesional yang membuat acara ini berlangsung. Hari ini ada beberapa segmen tentang judul ini, karena judul ini yang minta juga ibu-ibu dari RBI, yaitu cerita bagaimana saya menemukan bakat dan kekuatan saya ini. Bisa jalan kan? Oke. Jadi menarik ini pertanyaan yang banyak ditanya orang, tapi saya juga bingung menjawabnya gitu, karena perjalanan saya tidak seperti apa yang dibayangkan orang. Ya. Jadi saya coba kembali ke bagaimana suatu organisasi, bagaimana suatu perusahaan itu terbentuk. Kalau saya tanya pada banyak pemilik perusahaan, ini perusahaan yang ciptakan siapa sih gitu? Maka jawabannya pasti foundernya. Sehingga kalau ditanya telesmapping siapa sih yang ciptakan, banyak orang yang bilang foundernya. Ya, padahal saya punya pendapat lain nih. Kalau kuman diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, bumi juga oleh Allah, bagaimana mungkin di antara itu diciptakan oleh manusia? Jadi menurut saya perusahaan atau misalnya telesmapping ini juga yang menciptakan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan sesuatu, katakanlah perusahaan, maka ada ciri-ciri dari perusahaan itu yang harus sesuai dengan founder yang ditunjuk oleh Allah. Nah, kalau kita bicara telesmapping itu punya misi. Misinya adalah guiding individual for better career and organization for higher productivity. Artinya misi dari telesmapping adalah memandu individu agar karirnya lebih bagus, juga organisasi agar lebih produktif. Dengan misi ini dibutuhkan founder yang memiliki karakter yang dibutuhkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah satu, tentunya orang yang senang memajukan orang lain. Karena pasti untuk bisa memandu orang perlu suatu tools dan perlu satu karakter yang memang senangnya memandu orang. Kedua, harusnya praktisi manajemen. Karena kaitannya juga dengan organisasi, maka dibutuhkan orang yang pernah menjadi praktisi manajemen. Ketiga, karena ini adalah tools dan terkait dengan visi misi perusahaan, maka dibutuhkan orang yang ya tua lah gitu ya, yang istilahnya seperbaya, orang yang sudah banyak pengalaman ya. Dan juga seorang yang sarjana teknik, karena semua tools, apakah itu manajemen tools, apakah itu security tools, itu harus dibuat oleh seorang sarjana teknik. Lalu juga orang yang suka menggabung-gabungkan berbagai macam teori itu menjadi hal yang baru. Dan yang penting juga harus orang yang rendah hati, bahkan rendah diri. Karena seringkali orang salah mengerti tentang tools, sehingga kadang-kadang tools itu dianggap sebagai obat untuk segala-galanya. Dan ini terjadi di mana-mana. Saat ini banyak manajemen tools yang dianggap bisa
menyembuhkan masalah. Padahal tools itu adalah tools yang tidak bisa menyembuhkan. Jadi perlu orang yang rendah diri, tidak berlebih-lebihan dalam menilainya, dan rupanya orang-orang ketemu, namanya Abah Rama ketemu itu. Ini gambaran ini. Oke. Jadi kalau dibilang talent mapping itu saya yang ciptakan, bukan. Saya yang temukan juga rasanya bukan juga rasanya, karena semuanya berjalan begitu penuh dengan kebetulan gitu. Dan bagi saya ini satu hal tugas yang cukup berat untuk membuat sesuatu tools yang bermanfaat bagi orang dan tidak dianggap terlalu berlebihan. Untuk ini saya mau cerita sejarahnya lah. Jadi belum tentang bagaimana menemukan diri saya, tapi tentang sejarah bagaimana talent mapping itu ditemukan. Saya karena sekolahnya dari teknik fisika, makanya saya selalu bilang bahwa apapun yang terjadi dalam diri saya itu sebetulnya banyak kebetulannya. Sehingga saya selalu bilang, saya ini sebetulnya superposisi gelombang kebetulan. Jadi begitu banyak kebetulan dalam hidup menjadi sesuatu yang bagus hasilnya, superposisi gelombang kebetulan. Coba kita lihat. Mulai kuliah kebetulan. Saya selama ini awalnya adalah dosen untuk sistem refrigerasi yang orang kenal sebagai air conditioning. Dan memang saya di sana sudah puluhan tahun sebagai praktisi teknisi air conditioning. Sehingga saya di ITB diminta mengajar ini. Sampai suatu saat tahun 2001 saya merasa sudah lelah lah, dan saya tolak untuk mengajar AC. Tapi kawan-kawan di jurusan minta saya mengajar apa saja terkait pengalaman saya selama ini yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Saat itu saya pilih kuliah yang namanya berpikir strategis, karena kalau kuliah perencanaan strategis itu repot. Kalau hanya berpikir strategis lebih mudah. Intinya adalah SWOT, SWOT. Ya, intinya SWOT. Nah, menarik ini karena ketika saya memberikan kuliah ini ada pertanyaan yang kebetulan juga dari mahasiswa yang bilang begini, SWOT ini kan untuk perusahaan, kalau untuk saya gimana, untuk diri sendiri? Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena saya sendiri tidak pernah mencoba bertanya pada diri sendiri saat itu ya. Sehingga saya jawab, coba kamu tanya orang tua kamu atau tanya pada psikolog. Dan ini bagi saya jawaban yang tidak memuaskan, walaupun di luar konteks pelajaran, tapi menjadi obsesi bagi saya untuk mencari jawabannya. Kebetulan berikutnya, dalam perjalanan saya pulang dari Amerika, mampir di Singapura ke salah satu toko buku. Di sana ada buku yang namanya Now Discover Your Strength. Itu langsung saya teringat sama pertanyaan mahasiswa tersebut, dan saya langsung berusaha membacanya di situ untuk melihat kira-kira isinya apa sih. Dan saya yakini ini buku yang cocok dengan jawaban pertanyaan mahasiswa tersebut. Jadi saya beli 5 buku. Tujuannya adalah untuk dibagi-bagi pada teman-teman yang senang membaca dan bisa bahasa Inggris. Harapannya agar mereka bisa memberikan masukan pada saya ini. Tapi rupanya semua orang yang saya kasih itu hampir semua tidak membacanya. Sehingga saya tidak dapat penjelasan tentang isi. Karena saya sendiri kan kurang bisa membacanya, selain juga banyak bahasa-bahasa psikologi gitu. Jadi sempat tidak dilanjutkan membacanya itu. Muncul kebutuhan lain lagi nih. Jadi 2 minggu setelah saya terima buku ini, ada tamu datang ke kantor dari asuransi Buana Independen
yang minta agar saya mempersiapkan satu pelatihan 6 bulan lagi, saat itu bulan Juni, bagi para manajernya. Rupanya ini manajer Abi ini suka dengan pelatihan sebelumnya yang saya berikan, dan saya sudah kehabisan bahan karena sudah berikan SWOT sudah, kemudian 7-Habits sudah. Lalu saya tawarkan bagaimana kalau dengan buku Now Discover Your Strength ini. Beliau nanya apa sih isinya. Saya bilang saya belum tahu persis, tapi kira-kira bagaimana menemukan kekuatan kita. Nah, ketika beliau setuju, maka saya terpaksa baca lembar demi lembar, dan saya ajak beberapa manajer untuk ikut membantu saya. Jadi selama 6 bulan ini seminggu 3 kali kita membahas buku itu sampai akhirnya selesai. Tapi 2 bulan sebelumnya salah satu manajer tanya, Pak, ini bagaimana cara menemukan diri, kan harus ada assessment. Lalu saya bikin assessment sebisa-bisanya dengan 352 pernyataan. Kalau sekarang kan tinggal 170. Akhirnya jadi juga acara ini Januari tahun 2003. Namanya M3K, menggali, menemukan, dan mengembangkan kekuatan. Rupanya para peserta gembira, senang, dan mereka bilang bagus. Sehingga dalam pikiran saya, kalau gitu berikutnya kita akan bikin pelatihan M3K. Jadi pikiran saya adalah pelatihan. Lalu kebetulan juga iseng, saya mau membuat clipping tentang pekerjaan. Ini kerjaan yang tidak agak aneh gitu, tapi nggak tahu gimana. Saya kumpulkan semua lowongan yang ada di Jakarta dan saya simpan, karena ketika saya mencoba membuat kaitan talent sama job title, rupanya susah sekali karena ada 1.800 job title yang harus dibuat programnya, sedangkan satu saja sudah susah. Jadi akhirnya saya agak terganggu gitu dengan waktu itu, sehingga saya tinggalkan dulu. Tapi dalam perjalanannya muncul lagi kebetulan, karena selama perjalanan ini saya sering mengisi milis ITB ya, yang membuat salah satu orang yang biasa bergerak di pelatihan itu tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Namanya Mas Bambang Adi Subagio dari PPM. Beliau usul untuk mengadakan kerjasama public training, dan saya tentu saya suka karena PPM kan itu satu perusahaan yang besar, yang terkenal, sehingga kalau mereka ngadain acara pasti akan menarik gitulah ya. Ternyata yang daftar cuma 7, dan 3 hari sebelumnya 4 orang mengundurkan diri, sehingga akhirnya acara ini kita batalkan. Jadi acara ini yang keren terpampang di Menteng Raya ini, rupanya saat itu tidak ada satupun tertarik. Tapi perkenalan saya dengan Mas Bambang ini jadi nyambung ceritanya nih. Jadi sejak itu muncul peluang, karena kebetulan Mas Bambang ini panitia dari suatu acara besar yang namanya Asia HR Congress, di mana dia sedang menunggu dan mendapat kesulitan kepastian kesediaan dari Menristek sebagai keynote speakernya, sehingga Mas Bambang minta bantuan saya yang kebetulan saya kenal. Nah, karena saya bantu, maka PPM memberikan saya kesempatan untuk mengisi booth-nya. Menarik ini karena ini yang pertama kali Talent Mapping tampil dalam satu booth atau acara yang sifatnya internasional. Ini gambar ketika keynote speakernya berfoto bersama di depan booth, dan itu kelihatan gambarnya dari Talent Mapping, tapi masih gambar kuno ini, masih bentuknya akar. Nah, dari sini muncul peluang-peluang lain dari sini, karena
acara ini, maka muncul peluang kerjasama di BPPT. Dan karena mereka juga sedang mencari satu tools untuk bisa membuat satu mapping lah gitu ya. Kemudian kami lakukan validasi untuk 2000 lebih pegawainya, dan sejak saat itu BPPT sering menampilkan talent mapping pada pameran-pameran yang melengkapkan di mana-mana itu. Ini contohnya pameran BPPT. Nama talent mapping mulai dikenal karena mereka yang bawakan gitu ke berbagai macam kota. Oke. Yang menarik, pada gathering tahun 2008, salah satu partner kami yang namanya Pak Nugroho itu ujuk-ujuk membawa 12 buku untuk penelitian tentang kaitan bakat dan aktivitas. Di sisi lain, pada saat itu saya sedang merampungkan 114 aktivitas untuk software personal strength statement. Dan ini menarik karena kok bisa-bisanya ya beliau membawa satu materi yang mirip dengan apa yang saya lakukan. Dan ternyata saat itu di Amerika sedang ada penelitian yang sama dari yang namanya APQC, American Productivity and Quality Center. Sehingga apa yang mereka buat bisa saya bandingkan dengan apa yang saya buat. Jadi dari 114 aktivitas yang saya buat ini, rupanya beberapa masih lebih unggul yang saya buat. Sehingga sejak saat itu saya gunakan sementara ini untuk membuat program berikutnya. Jadi menarik nih, karena ini awal dari cerita kita masuk ke manajemen. Nah, kalau diringkas, kebetulan 2001 adalah kuliah. Kemudian kebetulan juga muncul pertanyaan pribadi. Lalu kebetulan lagi menemukan bukunya. Kemudian kebetulan juga diminta oleh Asuransi Buana. Lalu kebetulan ketemu adik Pak Bambang. Dari sini mulai bergeser ke beberapa daerah. Ada yang ke arah PPM, kemudian ke BPPT, kemudian juga ke sinergi. Dan ini menghasilkan turunan yang berbeda. Kalau PPM arahnya ke development program maupun assessment, kalau BPPT validasi dan kependidikan, kalau sinergi lebih ke arah manajemen tools. Jadi kami bisa membuat manajemen tools ketika kami bekerja sama dengan sinergi yang memang basis mereka adalah di manajemen. Nah, kalau melihat begini, oke, kelihatannya memang penuh dengan kebetulan. Menarik ini, padahal tidak mungkin ada yang namanya kebetulan. Kita bisa jeda ya. Kita jeda dulu ya sementara ya, sambil melihat kegiatan santri bulan April ini dan juga mungkin lagu. Nanti kita sambung dengan sesi kedua yang menyangkut keunikan dari talent mapping. Jadi saya belum bicara tentang perjalanan saya sendiri. Oke, kita lihat.
Oke, setelah melihat tadi sejarah dari talent mapping, ada satu hal kira-kira 3 tahun yang lalu ini saya didatangi oleh Ustadz Hari Santoso dan kita berbicara tentang talent mapping. Lalu saya bilang sama Ustadz Hari, Mas Hari, saya ini hanya tools developer, hanya pembuat tools, dan memang kita brand kita itu. Tapi rupanya dia bilang, enggak, tidak begitu. Abah ini sebenarnya mazhab. Nah ini membuat saya agak bingung juga gitu ya. Kok dibilang mazhab? Saya tanya kenapa sih? Ya coba lihat deh, apa yang dibuat oleh talent mapping ini, definisi segala kan khas banget gitu di talent mapping kan, betul. Nah itu mazhab. Ini membuat saya jadi semakin khawatir juga ya, karena mazhab ini tentu punya banyak pengikut gitu ya. Kalau saya salah maka pengikut kita juga akan salah gitu, karena terlalu percaya dengan apa yang saya buat. Dan ini membuat saya lebih hati-hati karena ngeri juga kalau sampai kesalahan ini jadi malah kemana-mana gitu. Lebih-lebih yang namanya talent mapping ini kan sebetulnya suatu alat untuk menentukan nasib orang. Coba kita lihat. Salah nih. Mesti yang tadi. Yang tadi harus. Ini ya. Di awal ya. Oke. Coba kita lihat ya. Pertama soal definisi. Banyak definisi baru yang muncul di talent mapping ini yang betul-betul adanya hanya di talent mapping. Contohnya soal unsur-unsur dari suatu kompetensi, dari suatu kemampuan. Menurut Spencer ada 5 tipe yang membentuk kompetensi, yaitu kalau kita lihat ada di luarnya skill sama knowledge, kemudian ada attitude, dan di dalam banget itu ada yang namanya traits dan motif. Nah, trait dan motif ini itu susah diukur dan susah didevelop. Yang dalam bahasa bakat yang namanya traits dan motif ini adalah bakat. Sehingga muncul istilah yang namanya TASK sebagai pengganti dari ini apa namanya KSA. Jadi ada muncul istilah TASK. Istilah ini hanya ada di talent mapping, dan yang membuatnya atau menemukan adalah salah satu juga santri talent mapping, yaitu Denny Budiman. Jadi kalau Anda buka buku manapun juga tidak ada istilah TASK. Talent, attitude, skill, dan knowledge. Ini bagus sekali nih. Kemudian juga tentang misi. Kalau misi ini bukan temuan di talent mapping, tapi ada orang yang bilang misi adalah alasan keberadaan, ada yang bilang misi adalah penjabaran visi. Hampir semua buku manajemen bilang misi adalah penjabaran visi. Sedangkan Gallup maupun kami talent mapping bilang bukan, misi adalah alasan keberadaan. Dan dua definisi yang membuat perbedaan berikutnya. Jadi di talent mapping misi adalah alasan keberadaan, bukan penjabaran visi. Jadi misi adalah tugas, adalah alasan keberadaan. Berikut juga tentang karakter. Kami juga punya istilah, punya definisi. Karena karakter menurut buku Smart and Good School
terbagi dalam dua bagian, yaitu performance karakter atau karakter kinerja, yaitu keistimewaan unik seseorang untuk dapat hasil sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya adalah hasil. Yang kedua adalah moral karakter, yaitu keistimewaan seorang untuk mau membagi hasil sebanyak-banyaknya. Dan manusia harus punya dua-duanya. So, kalau hanya punya moral tapi tidak punya performance, maka tidak ada yang bisa dibagikan. Kalau punya performance tapi tidak punya moral, maka dia akan hidup bagi diri sendiri. Padahal kita hidup untuk memberi manfaat pada orang lain. Jadi saya gambarkan semacam gini. Ada dua nih, karakter kinerja, ada karakter moral. Ciri-cirinya kalau karakter kinerja itu unik banget. Kalau moral ini universal. Untuk membangunnya, membinanya, maka unik yang karakter kinerja itu dengan fasilitasi. Sedangkan yang moral dengan role model. Yang kinerja awali dengan menggali dan menemukan, kemudian melatih potensi. Jadi tiap orang unik. Tapi ada bagian dari karakter ini yang bisa menjadi kebiasaan kalau dilakukan sejak kecil. Jadi pembiasaan sejak kecil ini. Kalau yang moral, seharusnya ada semacam standar etika dan values. Lalu aturan harus berdasarkan etika. Ini yang moral, yang karakter ya. Lalu juga ada keunikan lain, bahwa saya menemukan ada pergeseran dari abad ke-20 ke abad ke-21, di mana abad ke-20 ini industrinya lebih ke arah manufacturing. Jadi ada yang bilang manufacturing ekonomi. Sekarang bergeser ke service ekonomi yang namanya soft. Nah, istilah hard sama soft ini juga ditemukan di telemapping, di mana hard itu adalah aktivitas yang dapat digantikan oleh mesin atau komputer, sedangkan soft itu tidak bisa digantikan oleh mesin komputer. Jadi definisi ini pun adanya di telemapping, belum ada di buku-buku lain. Selanjutnya kita juga temukan ternyata ada dua kelompok yang berbeda antara sifat dan aktivitas. Dan ini juga menarik karena ternyata definisi yang ada di buku-buku manajemen sering tercampur-campur. Misalnya bakat itu apa sih? Sifat aktivitas, kata-kata kerja. Skill apa sih? Nah, definisi telemapping mengatakan bahwa bakat adalah sifat, skill adalah kata kerja, kompetensi hard maupun soft kata kerja, kekuatan kelemahan juga kata kerja. Ya, ini penting nih karena di luar yang namanya kekuatan kelemahan seringkali kata sifat, atau ada yang bilang juga kalau hard kompetensi itu kata kerja, soft kompetensi kata sifat. Kalau dalam definisi telemapping agak berbeda dikit. Berikutnya juga istilah enjoy, easy, excellent, earn. Ini adalah ciri-ciri dari kekuatan kita. Kalau kita ingin tahu kekuatan kita, coba rasakan enjoy enggaknya, easy tidaknya, excellent dan bermanfaat enggak bagi orang. Kalau memenuhi kriteria itu berarti itu adalah kekuatan kita. Dan ini juga istilahnya ada di telemapping. Berikutnya keempat, kita juga punya produk unik yang juga tidak ada di asesmen lain, yaitu pertama kita punya strength cluster 114 aktivitas yang kemudian diperas menjadi 30 tipologi, dan juga ada semacam cara menganalisis pekerjaan melalui peta yang mirip. Kemudian juga ada juga pandu 45 yang dibuat oleh Ibu Septi berdasarkan 30 tipologi yang banyak digunakan oleh sekarang para orang tua untuk mengobservasi anak-anaknya. Jadi ini beberapa yang terkait sama apa yang ada di telemapping. Implementasi macam-macam, bisa untuk individu, bisa untuk motivasi. Banyak orang termotivasi setelah menemukan dirinya.
bisa untuk mental health malah, bisa untuk memilih jurusan, bisa untuk coaching terutama, bisa untuk parenting, bisa untuk education, pendidikan, bisa untuk team building, bisa untuk manajemen, bisa untuk recruiting, bisa untuk penempatan, bisa untuk engagement, ini istilah baru di dunia manajemen, bisa juga untuk career planning, dan juga bisa untuk leadership. Kalau sebelah kiri yang juga sekarang menjadi keinginan banyak orang adalah untuk entrepreneurship. Demikian sih, karena jadi kita jeda lagi sekarang ini, nanti kita akan masuk ke manfaat dari tools ini. Yuk kita lihat lagi kegiatan santri di bulan April ini di seluruh Indonesia. Yuk. Oke, kita mulai lagi nih. Jadi dari cerita tadi ada beberapa pelajaran yang bisa diambil terkait sama bagaimana saya menemukan bakat dan kekuatan saya. Ada beberapa ya. Jadi ada beberapa
pendekatan untuk menemukan diri. Ada orang yang memang menemukan kekuatannya karena kepepet. Ya, ini cara yang paling efektif untuk menemukan kekuatan. Ada juga orang yang sengaja menggali kekuatannya. Ada juga orang yang mendapatkan hidayah. Seingat saya tidak pernah kepepet-pepet banget lah. Artinya saya menemukan diri saya bukan karena kepepet. Jadi ini saya hapus nih. Saya juga tidak pernah dengan sengaja menggali untuk menemukan diri, karena tidak terbayang bahwa saya butuh itu. Jadi kemungkinan yang ketiga kemungkinannya, yaitu hidayah. Yang menarik adalah begini. Untuk sampai sana kelihatan kita harus mengubah paradigma dulu. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah selama ini orang tidak bisa membedakan jalan dan cara sukses. Saya sejak 2006 sudah melihat ini. Ya, sebenarnya yang penting jalan apa cara sih gitu. Kalau caranya bagaimana, jalannya yang mana. Kebanyakan orang bilang untuk sukses itu harus kerja keras, sehingga kerja keras menjadi satu-satunya faktor yang menentukan sukses. Tetapi banyak orang yang kerjanya keras tapi tidak sukses. Dan ada lagi orang yang kerjanya tidak keras tapi sukses. Sehingga kelihatannya ada hal yang perlu kita perhatikan. Karena kalau caranya benar, jalannya salah, kita tidak akan mencapai tujuan. Akan tetapi kalau jalan benar, caranya salah, masih tercapai. Jadi kelihatannya jalan ini urusan manusia dengan Allah. Kalau cara sepenuhnya urusan manusia. Untuk itu kita harus berupaya untuk menemukan jalan dengan berbagai macam cara. Ya, bisa dengan doa, bisa dengan menggali keunikan kita masing-masing. Terkait sama dengan kepepet tadi, ada buku yang namanya The Power of Kepepet. Rupanya orang kalau kepepet ini itu tidak akan sibuk menggali kekuatannya. Nah, pertanyaannya, kekuatan ini muncul dari mana? Apakah dari luar? Apakah sudah ada dalam dirinya? Pasti jawabannya sudah ada dalam dirinya kan? Sejak kapan ada dalam dirinya? Tidak mungkin saat itu juga kan? Pasti sudah lama berada dalam dirinya. Cuma kita tidak sadar. Kita baru sadar ketika kepepet dan kita berusaha menggali ke dalam. Jadi sebenarnya setiap orang sudah punya potensi yang luar biasa sejak lahir sebenarnya. Ya, cuma masalahnya ketika manusia merasa tidak kepepet, maka dia akan sibuk menggali kelemahan. Itu bedanya. Kalau orang merasa tidak kepepet, maka dia akan sibuk menggali kelemahan. Ketika kepepet, dia sibuk mencari kekuatan. Padahal untuk maju, kita harus menggunakan potensi yang diberikan Allah. Jadi harusnya kita fokus pada kekuatan. Tetapi istilah kekuatan kelemahan ini masih tidak jelas. Ya, coba kita lihat ini. Kenapa nggak jelas gitu? Orang kalau ditanya kekuatan kelemahan itu bisa berbeda-beda. Tapi intinya adalah begini. Kalau kita bicara pada ranah psikologi, maka basisnya adalah sifat, trait base. Kalau bicara pada ranah manajemen, basisnya aktivitas. Dan di manajemen ini yang penting tidak asal aktivitas, tapi aktivitas yang produktif. Sehingga untuk bisa dapat aktivitas produktif, kita butuh sifat yang produktif. Ya. Nah, kedua kubu ini kalau kumpul di tengah-tengah,
maka masing-masing membawa istilah masing-masing. Itu sebabnya seringkali tercampur-campur antara sifat dengan aktivitas. Coba kita lihat, kapan saya mulai menemukan diri? Saya sudah tahu diri saya umur tahun 2003 setelah saya belajar ini. Ya. Coba kita lihat. Ini saya mulai tahu nih. Saya tahu saya orang senang melakukan orang lain, senang menjelaskan, analitis, senang belajar dan lain sebagainya. Ini adalah sifat. Tapi saya tidak tahu kekuatan kelemahan saya. Awalnya orang berpikir inilah kekuatan kelemahan, bukan, ini baru sifat. Yang dalam bahasa bakat, saya developer, communication, analytical, belief, learner, strategic. Kemudian connectedness, harmoni, komen hitam, delivery hitam, disiplin hitam, empati hitam, putus hitam. Yang merah berarti yang gue banget, yang hitam yang bukan gue banget. Jadi sifat yang gue banget yang merah, sifat yang bukan gue banget yang hitam. Ketika saya tahu ini, saya belum tahu kekuatan kelemahan. Saya harus hanya tahu itu sifat saya. Belum terkait dengan kekuatan kelemahan. Nah, dalam perjalanannya, kalau tadi Anda lihat, ketika saya membuat strength cluster dan mengaitkan dengan sifat, maka muncul kekuatan kelemahan dari sifat ini. Dan itu baru diketahui pada umur 59 tahun. Ini keterbatasan saya, ini potensi saya. Saat ini saya baru sadar bahwa saya salah tempat. Jadi ketika saya belajar sebelumnya, belajar bakat, saya masih belum kebayang salah tidaknya. Tapi ketika masuk ke strength cluster dan melihat aktivitasnya, maka kelihatan di sini masalah saya sebenarnya. Pantesan saja kalau ada negosiasi saya tidak bisa, kalau ada mediasi saya cenderung pergi, jualan nggak bisa. Nah, sejak saat itu saya memutuskan diri untuk pindah ke kekuatan saya. Jadi saya baru tahu setelah tahu aktivitas yang tidak saya sukai, bukan sifatnya. Ini menarik untuk pelajari. Artinya apa? Artinya kalau namanya know yourself itu bisa sifat, bisa juga aktivitas. Nah, untuk tahu sifat kita, rupanya kita harus melakukan banyak aktivitas produktif. Jadi intinya ini. Ini juga yang menjawab mengapa ada anak 9 tahun sudah tahu dirinya, ada anak 22 tahun belum tahu dirinya. Karena yang 9 tahun ini sudah banyak aktivitasnya, sedangkan yang 22 tahun belum banyak aktivitas. Jadi banyak anak-anak sekarang ini disibukkan dalam kegiatan akademis saja, tanpa mendapat kesempatan untuk bertemu orang, bersosialisasi, olahraga, seni dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau menemukan diri adalah lakukan banyak aktivitas. Juga dalam perjalanan ini ada baiknya ya kita membaca apa yang terjadi pada diri kita. Yang kata Steve Jobs itu adalah connecting the dots. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita itu pasti ada maksudnya. Apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti ada maksudnya. Jangan membaca diri kita setelah lewat, tapi bacalah sebelumnya. Kenapa saya mesti masuk teknik fisika? Kenapa saya dulu diajak menjadi dosen? Itu ada tanda-tanda yang menunjukkan saya di sekarang. Jadi kalau bagi mereka yang belum menemukan dirinya, ada baiknya melihat kenapa dapat buku ini, kenapa dapat buku itu, kenapa dapat pelatihannya, kenapa pelatihan itu, dan itu menggambarkan kita yang ke depan nanti. Itu salah satu cara untuk melihat. Jadi ada baiknya mulai memperhatikan lagi event-event, buku-buku, ilmu-ilmu yang dialami, karena itu merupakan titik-titik yang menentukan kita nanti mesti kemana. Kalau kita tidak
nanti menggunakan toolsnya ya. Kemudian juga kalau yang pernah ikut latihan saya itu tahu bahwa ternyata kerja itu ada beberapa level menurut Tal Ben Shahar, dan semua orang oleh Allah diberi peluang untuk bisa masuk pada level yang paling atas, yaitu panggilan. Karena semua orang harus berkontribusi dan memberi manfaat pada orang. Untuk ini kita harus bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita menikmat iman supaya kita mau berbagi, kedua nikmat sehat supaya apa yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang, dan ketiga nikmat potensi supaya agar kita bisa maksimal menggunakan potensi kita. Jadi intinya adalah bermanfaat bagi orang lain dan atau lingkungan. Kalau suatu saat Anda sudah menemukan diri Anda gunakan semua potensi, semua nikmat yang Allah berikan untuk orang lain, untuk memberi manfaat pada orang lain. Ini konsep dari talent mapping. Jangan merasa hebat karena Anda memang hebat, ya. Tapi Anda harus mengerti bahwa hebatnya Anda itu adalah karena diberikan jalan oleh Allah, tidak sekedar kerja keras, tidak semata-mata kerja keras. Anda harus kerja keras, Anda harus sukses, tapi buntutnya adalah memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Dan ini satu pesan penting bagi para entrepreneur, ya. Saat ini di Indonesia sekolah-sekolah kewirausahaan itu bisa dibilang tidak berhasil menciptakan entrepreneur yang cukup, karena keberhasilannya sekarang baru sampai kira-kira 5%. Nah, ini menarik. Apa yang kurang? Pelatihan. Yang ikut saja tidak banyak, yang berhasil ternyata makin tidak banyak. Nah, saya melihat bahwa dalam pikiran kita ini, entrepreneur adalah orang yang jualan, restiker, macam-macam. Bukan. Jadi ada pesan-pesan penting bagi para calon entrepreneur. Ini pesannya nih. Pertama, ya, entrepreneur bukan jualan biasa gitu. Saya misalnya dulu saya berpikir saya ini bukan entrepreneur. Sekarang setelah mendirikan Leadpro, saya merasa entrepreneur. Karena definisi entrepreneur adalah yang benar ini mandiri dan bermanfaat. Dan untuk bisa mandiri dan bermanfaat, yang penting juga adalah jangan meniru. Jangan pernah meniru. Melihat orang jualan baju sukses, kita ikut jualan baju. Melihat orang jualan makanan sukses, kita ikut jualan makanan. Jangan pernah meniru, karena masing-masing itu sangat unik. Masing-masing punya jalan sukses. Kalau Anda meniru, Anda tidak akan lebih baik daripada yang ditiru. Walaupun di luar sana ada istilah ATM, amati, tiru, dan lain sebagainya. Dalam hal bidang bisnis, jangan meniru. Anda lihat ke dalam, lihat potensi Anda, disitulah bisnis Anda sebenarnya. Ya, karena setiap orang itu unik dan setiap orang punya peluang untuk sukses. Jadi intinya adalah bisnis harus sesuai dengan potensi masing-masing. Contoh misalnya saya sih tidak terbayang untuk ikut bisnis kreatif, atau saya tidak terbayang untuk ikut jualan, karena itu bukan saya banget. Saya orang tidak kreatif, terus ngapain ikut kreatif? Saya orang juga tidak senang, tidak bisa jualan malah, jadi saya tidak masuk ke daerah itu.
Ya, jadi cari potensi masing-masing usaha di sana. Potensi saya adalah di guiding people, membantu orang untuk berkembang. Ya. Terus juga antara core mission dari perusahaan yang bikin harus selaras dengan core talent Anda. Core mission dari perusahaan yang Anda buat itu harus selaras dengan core talent Anda. Contohnya saya nih, core mission saya adalah guiding people. Jadi butuh orang yang punya bakat developer. Ada juga orang punya core mission adalah merawat orang misalnya gitu. Maka butuh sifat atau bakat yang namanya empati. Ya. Jadi masing-masing perusahaan itu punya core mission, itu harus sesuai dengan core talent. Nah, mudah-mudahan semua ini bermanfaat